Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi bagaimana melakukan stack bougainville yang tingkat keberhasilannya 99%. Tentu ada kemungkinan gagal, tetapi kemungkinan itu sangat kecil sekali. Dan ini berdasarkan pengalaman saya melakukan stack bougainville yang peluang suksesnya paling besar ya. Langkah yang pertama, persiapan, yaitu kita siapkan alat-alatnya mulai gelas minuman ya, bisa gelas minuman seperti ini. Kemudian plastik ya, ini plastik 1 kilo. Kemudian gunting, pisau, dan karet gelang. Jangan lupa untuk gelas kita lubangin ya, kita lubangin seperti ini. Biasanya saya kasih lubang 3 saja sudah cukup. Jangan banyak-banyak karena kalau terlalu banyak nanti akan mengalami penguapan yang lebih cepat ya. Jadi 3 saya pikir paling pas ya, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Oke, berikutnya tentu yang paling penting adalah menyiapkan ranting mana yang akan kita stack ya, yang akan kita gandakan atau kembang biakan ya. Cara ya tinggal dipotong saja. Ini contoh indukan yang warna pink ini yang hanya saya jadikan contoh, yang lainnya saya potong-potong, tidak saya tunjukkan dalam video ini. Tapi saya hanya tunjukkan ini tinggal dipotong pakai gunting ya, kita potong begini, tinggal potong aja, jangan ragu-ragu. Oke, nah ini akan kita jadikan sebagai indukan ya. Langkah berikutnya adalah menyiapkan media tanam ya. Media tanam ini yang bagus tidak terlalu padat, jadi jangan semuanya tanah liat misalnya begitu ya. Dari saya campuran media tanam yang paling bagus adalah campuran sekam atau merang. Sekam mentah saja ya, jadi bukan sekam yang dibakar. Kemudian tanah biasa saja, kemudian dicampur dengan media tanam ya. Kurang lebih perbandingan antara tanah dan media tanam dengan sekam kurang lebih 50-50 ya, 50 sekam, 50-nya campuran tanah dan media tanam. Kita aduk-aduk ya, seperti ini kita aduk sampai rata, kita pastikan rata ya, dan ini akan menjadi media yang paling baik untuk merangsang pertumbuhan akar ya. Jadi tadi kita udah siapkan gelas ya, gelas plastik yang sudah kita lubangin 3 ya. Kemudian kita masukkan ini campuran media tanam tadi, sekam, tanah, dan media tanam kita campur, kita masukkan ke dalam gelas seperti ini. Kemudian kita tambahkan air ya untuk memastikan semua rata dengan air supaya untuk menjaga kelembapan ya. Berikutnya kita masukkan tadi ranting yang sudah kita siapkan untuk kita tanam di gelas yang sudah kita isi dengan media tanam ini ya. Oke, langkah berikutnya adalah tadi kita sudah menyiapkan ranting yang untuk di stack. Sebelum ranting dimasukkan, pastikan bahwa daun ini kita potong ya, istilahnya kita pruning ya. Tujuannya supaya fokusnya pada penumbuhan akar, bukan pada daun. Apalagi kalau sudah kita masukkan nanti asupan air itu sangat terbatas, jadi fokus pada penumbuhan akar ya. Kita boleh memilih batang yang sudah tua ataupun batang yang agak muda ya. Pun kita juga bisa mencampurnya ya, dalam satu gelas plastik seperti ini kita bisa campurkan 2 sekaligus ya. Oke, kemudian kita tancapkan seperti ini ya, dua-duanya. Kemudian kita tambahkan air ya, kita tambahkan air untuk memastikan semuanya basah dan lembab ya. Kemudian jangan sampai terbalik kita memasangnya ya. Jadi kalau bougainville itu daun, di atasnya daun ada duri ya. Ini ada contohnya yang masih ada daunnya ya, saya tunjukkan. Ini di atasnya daun ini selalu ada duri, maka duri ini selalu posisinya yang di atas ya, jadi jangan sampai terbalik. Langkah terakhir pada pengembangbiakan atau stack bougainville adalah kita sungkup dengan plastik ya. Tujuannya untuk menjaga kelembaban
ranting dan juga dengan kelembapan tersebut maka akar akan tumbuh ya, akan terangsang untuk tumbuh ya. Keberhasilannya 99% ya. Kita sungkup dengan ini karet yang tadi sudah kita siapkan. Tidak perlu Anda boleh pakai karet, Anda boleh pakai rafia atau apapun, yang penting kita ikat untuk menjaga kelembapan. Anda tidak perlu menambahkan air sama sekali ya. Kita diamkan ini nanti selama kurang lebih 4-6 minggu ya. Jadi 1-1,5 bulan, tidak perlu sampai 2 bulan. Pengalaman saya 4-6 minggu ini sudah jadi, dan kita simpan di tempat yang teduh ya. Nah, biasanya dalam 2 minggu kita sudah melihat bahwa bougainville kita berhasil ya. Indikatornya akan tumbuh tunas ya, tunas atau daun seperti ini, daunnya kelihatan segar dalam 2 minggu. Biasanya kalau layu itu dalam 1-2 hari juga udah kelihatan bahwa kita gagal. Tapi kalau daunnya segar seperti ini, contohnya ini berhasil ya. Dalam 2 minggu kita, apalagi sudah tumbuh tunas, baru kelihatan ada mata di bawahnya duri itu sudah tumbuh, itu tandanya berhasil. Meskipun baru 1 minggu 2 minggu biasanya sudah kelihatan. Nah, ketika muncul seperti itu jangan dibuka ya, karena kalau Anda buka nanti kelembapannya akan terjadi penguapan. Apalagi kalau Anda bukanya lama ya, 1 hari 2 hari, itu tiba-tiba kelembapannya hilang sehingga tunas ini akan mati gitu ya. Jadi pesan saya janganlah dibuka gitu ya, biarkan saja kurang lebih selama 4 minggu atau 1 bulan, paling lama ya 6 minggu ya, atau 1,5 bulan ya. Sekali lagi, tidak perlu ditambahkan air, taruh di tempat yang teduh, tidak kena matahari langsung ya. Jadi dengan begini nanti keberhasilannya kurang lebih 99%. Kemudian nanti setelah 4-6 minggu ketika Anda buka dan Anda yakin bahwa tanaman ini sudah segar, sudah jadi dan akarnya sudah bagus, maka nanti hasilnya akan seperti ini ya, yang daunnya segar ini. Ini daunnya sudah jadi dan saya pindahkan di polybag. Jadi nanti setelah 4-6 minggu Anda pindahkan di polybag, karena kita mengharapkan tanaman ini bisa tumbuh besar ya, dengan di tempat yang lebih besar ya, di polybag yang lebih besar, supaya pertumbuhannya bisa lebih cepat, lebih subur gitu ya. Dan kurang lebih mungkin 6 bulan sampai 1 tahun ini akan rimbun sekali. Dan kalau sudah rimbun Anda bisa melakukan apapun ya. Kalau Anda hobi dengan stek tambahan untuk membuat menjadi tricolors atau 3 warna atau pancawarna, warnanya macam-macam, itu adalah step berikutnya setelah bougainville berumur kurang lebih 6 bulan, sudah banyak batang-batang baru ya, 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, kalau nanti sudah dipindahkan di polybag, kalau di polybag ini kalau sudah jadi, Anda ingin berbunga, sebaiknya ditaruh di tempat yang panas ya, di tempat yang panas yang kena sinar matahari secara langsung. Maka selain bunga bougainville akan tumbuh cepat, dan juga bougainville akan berbunga dengan baik ya. Bunganya akan sempurna kalau ditaruh di panas ya, tempat yang kena sinar matahari 100% ya, 100%, 80 sampai 100%. Lebih bagus kalau 100% mulai pagi sampai sore itu kena sinar matahari ya. Nah, sebenarnya Anda tidak perlu menyiram setiap hari tanaman bougainville kalau sudah jadi ya. Cukup biasanya disiram 3 hari sekali atau bahkan seminggu sekali pun tidak apa-apa ya bougainville. Bahkan kalau sudah besar, tanaman bougainville semakin kering itu semakin bagus bunganya ya. Sebenarnya Anda juga bisa membuat pengembangbiakan bougainville atau stek bougainville ini tanpa menggunakan media tanam ya. Anda celupkan batang-batang bougainville yang sudah Anda siapkan ke dalam media air ya, seperti ini. Kita buatkan botol berisi air, kita taruh seperti ini, kurang lebih 4-6 minggu. Tetapi saya sendiri lebih senang dengan media tanam ya, artinya dengan campuran tanah, sekam, dan media tanam atau kompos yang biasanya kalau saya beli dari toko tanaman. Kenapa saya tidak suka dengan media air? Karena
terkadang kita lupa mengganti ya. Kalau media air sebaiknya diganti seminggu sekali begitu ya, karena kalau tidak diganti menjadi tempat jentik-jentik dan juga terkadang akar menjadi busuk ya. Jadi bukan akarnya, ujung yang kita taruh di dalam air itu menjadi busuk karena banyaknya mungkin bakteri atau apapun ya yang membuat batang itu tidak tahan dengan air itu ya. Apalagi kalau kita jarang-jarang ganti airnya ya. Kalau kita dengan media tanam seperti tadi, kita tinggal taruh, udah kita diemin 4 sampai 6 minggu, kemungkinan besar akan berhasil ya, 99% berhasil ya. Tentu saya tidak berani mengatakan 100% ya, karena tentu ada kemungkinan gagal itu ada saja, tetapi kecil. Nah, saya punya ini banyak ya, seperti ini yang sedang saya siapkan, karena ini nanti saya akan lanjutkan dengan proses kalau sudah jadi selama 3 sampai 6 bulan saya akan buat ini jadi 3 warna atau tricolors atau pancawarna ya, dari berbagai indukan yang saya miliki. Demikian saya telah berbagi tentang bagaimana kita melakukan stek bougainville dengan tingkat keberhasilan hingga 99%, cara yang mudah, hemat dan sederhana, dan ini akan membantu Anda meningkatkan skill Anda dalam berkebun maupun memfasilitasi Anda dalam hobi bougainville. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, juga share kepada teman-teman Anda, serta nyalakan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan notifikasi untuk konten video selanjutnya dari Kebun Tropis.